Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Asfi Alfitria, kelas PAI A5, NIM 20410101078. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran tokoh konstruktif dan kognitif. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah konstruktif. Yang pertama yaitu sejarah konstruktif. Revolusi konstruktivisme mempunyai akar yang kuat dalam sejarah pendidikan. Perkembangan konstruktivisme dalam belajar tidak terlepas dari usaha keras Jean Piaget dan Vygotsky. Kedua tokoh ini menekankan bahwa perubahan kognitif ke arah perkembangan terjadi ketika konsep-konsep yang sebelumnya sudah ada mulai bergeser karena ada sebuah informasi yang diterima melalui proses ketidakseimbangan. Jadi, pengertian konstruktif muncul pada abad ini dalam tulisan Mark Baldwin yang secara luas diperdalam dan disebarkan oleh Jean Piaget. Namun, bila ditelusuri lebih jauh, gagasan pokok konstruktivisme sebenarnya sudah dimulai oleh Giambattista Vico, seorang epistemologi dan Italia. Dialah cikal bakal konstruktivisme. Pada tahun 1710, Vico dan De Antiquissima Itholorum Sapientia mengungkapkan filsafat dengan berkata, Tuhan adalah pencipta alam semesta dan manusia adalah tuan dari ciptaannya. Dan yang kedua yaitu pengertian teori konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan suatu pembahasan atau suatu teori yang tidak asing lagi bagi dunia pendidikan. Sebelum mengetahui lebih jauh, yang kedua yaitu tentang pengertian teori konstruktivisme. Konstruktivisme ialah merupakan suatu pembahasan atau suatu teori yang tidak asing lagi bagi dunia pendidikan. Sebelum mengetahui apa itu konstruktivisme, alangkah lebih baiknya diketahui dulu konstruktivisme itu sendiri apa, yang berarti sifat membangun. Dalam konteks sifat membangun adalah suatu upaya membangun tata suasana hidup yang berbudaya modern. Berdasarkan penjelasan disebut dapat disimpulkan bahwa konstruktivisme merupakan teori yang bersifat membangun. Maka diharapkan bagi siswa untuk meningkatkan keaktifannya, kecerdasannya. Ada beberapa tokoh yang membicarakan tentang konstruktivisme. Yang pertama yaitu konsep belajar menurut Jean Piaget. Jean Piaget adalah psikolog pertama yang menggunakan filsafat konstruktivisme dalam proses belajar. Piaget menjelaskan bagaimana proses ilmu pengetahuan seseorang dalam teori perkembangan intelektual. Perkembangan intelektual Piaget dipengaruhi oleh keahliannya dalam bidang biologi. Piaget berpendapat bahwa sejak kecil, setiap anak sudah memiliki struktur kognitif yang kemudian dinamakan skema. Skema berbentuk karena pengalaman semakin dewasanya anak, maka semakin sempurna skema yang dimiliki oleh anak tersebut. Dalam proses penyempurnaan skema dilakukan melalui proses asimilasi dan akomodasi. Yang kedua yaitu konstruktivisme menurut Vygotsky. Vygotsky sangat menekankan pentingnya peran interaksi sosial bagi perkembangan belajar seorang anak. Vygotsky percaya bahwa belajar dimulai ketika seorang anak dalam perkembangan zon proksimal, yaitu suatu tingkat yang dicapai oleh seorang anak ketika melakukan penilaian sosial zone. Juga dapat diartikan sebagai seorang anak yang tidak dapat melakukan sesuatu sendiri, tetapi memerlukan kelompok atau orang dewasa.
Selanjutnya yaitu model-model pembelajaran berdasarkan prinsip-prinsip konstruktivisme. Yang pertama yaitu discovery learning. Salah satu model pembelajaran ini yang paling berpengaruh adalah Jormo Brunner, yaitu siswa yang didorong untuk belajar dengan dirinya sendiri, sedangkan menurut Sun Discovery adalah proses mental di mana siswa mampu mengasimilasikan suatu konsep atau prinsip. Discovery learning mempunyai beberapa keuntungan dalam belajar, antara lain mempunyai motivasi dari dalam sehingga mampu menyelesaikan permasalahannya dengan menemukan jawabannya sendiri. Dan yang kedua yaitu reception learning. David Ausubel memberikan kritik terhadap pendapat ini. Dia berargumen bahwa siswa tidak selalu mengerti apa yang relevan dan apa yang penting, dan beberapa di antara mereka membutuhkan motivasi yang eksternal untuk mempelajari apa yang diperoleh dari sekolah. Selanjutnya yaitu tentang strategi belajar konstruktivisme. Pendekatan belajar konstruktivisme memiliki beberapa strategi. Yang pertama yaitu top-down processing. Dalam pembelajaran konstruktivisme, siswa belajar dari permasalahan yang sifatnya kompleks untuk dipecahkan, kemudian menghasilkan atau menemukan keterampilan yang dibutuhkan. Misalnya, siswa diminta untuk menulis kalimat-kalimat, kemudian dia akan menulis titik dan komanya. Dan yang kedua yaitu comparative learning. Dimaknai dengan tindakan bersama dengan tujuan yang sama. Dengan maksud yaitu suatu proses yang dilalui yang menyebabkan perubahan permanen dalam pengetahuan dan perilaku. Jadi, mengandung pengertian bekerja bersama dan mencapai tujuan yang sama. Dan yang ketiga yaitu generative learning. Strategi ini menekankan pada adanya integrasi yang aktif antara materi atau pengetahuan yang baru diperoleh dengan skema, sehingga dengan menggunakan pendekatan generative learning diharapkan siswa menjadi lebih melakukan proses adaptasi ketika menghadapi stimulus yang baru. Dan yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan konstruktivisme. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang kelebihan konstruktivisme. Ada beberapa kelebihannya. Yang pertama yaitu guru bukan hanya satu-satunya sumber untuk belajar. Maksudnya yaitu proses pembelajaran, guru hanya sebagai pemberi ilmu dalam pembelajaran. Siswa dituntut untuk lebih aktif dan dalam proses pembelajarannya, baik dari segi latihan, bertanya, praktik, atau lainnya. Yang kedua yaitu siswa lebih aktif dan kreatif dalam pembelajarannya. Dengan maksud siswa dituntut untuk bisa memahami pelajaran yang dengan baik yang didapatkan di sekolah. Dan yang terakhir yaitu kekurangan konstruktivisme. Ada beberapa juga kekurangan konstruktivisme. Salah satunya yaitu proses belajar konstruktivisme secara konseptual adalah proses belajar yang bukan merupakan perolehan informasi secara langsung atau secara satu arah dari luar ke dalam. Satu arah dari luar ke dalam maksudnya satu arah dari luar ke dalam siswa kepada pengalamannya melalui proses asimilasi dan akomodasi. Dan yang kedua yaitu peran siswa. Menurut pandangan ini, belajar merupakan suatu proses pembentukan atau pengetahuan. Untuk selanjutnya yaitu membahas tentang pengertian teori kognitif. Kognitivisme atau kognisi yaitu kegiatan untuk mengetahui sesuatu yang mencakup perolehan, organisasian, dan pemakaian. Artinya, kognisi fokus pada memori, atensi, persepsi, bahasa, rasio, pemecahan masalah, dan kreativitas.
serta peran struktur mental atau perorganisasiannya dalam proses mengetahui sesuatu. Psikologi kognisi terletak pada bagaimana informasi diproses dan disimpan, tentu berbeda dengan pendekatan psikologi behavioristik yang hanya fokus pada tingkah laku dan konteks lingkungan dan konsekuensinya. Ada beberapa tokoh dalam teori kognitif. Yang pertama yaitu teori perkembangan Piaget. Teori ini digolongkan ke dalam konstruktivisme yang berarti tidak seperti teori nativisme atau yang menggambarkan perkembangan kognitif sebagai pemunculan pengetahuan dan kemampuan bawaan. Teori ini berpendapat bahwa kita membangun kognitif atau yang menggambarkan perkembangan kognitif sebagai pemunculan pengetahuan dan kemampuan bawaan. Teori ini berpendapat bahwa kita membangun kognitif kita selalu melalui tindakan yang termotivasi dengan sendirinya terhadap lingkungan. Jean Piaget adalah psikolog pertama yang menggunakan filsafat konstruktivisme, sedangkan teori pengetahuannya dikenal dengan teori adaptasi kognitif. Yang kedua yaitu teori Jerome Bruner. Piaget pernah mengatakan bahwa anak harus berperan secara aktif dalam belajar atau di dalam kelasnya. Untuk itu, di mana murid mengorganisasikan bahan yang dipelajari dengan suatu bentuk akhir prosedur berbeda dengan reception atau expository, di mana guru menerangkan semua informasi dan murid harus mempelajari dengan semua bahan yang sudah disampaikan tersebut. Seperti halnya adanya suatu kenaikan di dalam potensi intelektual atau ganjaran intrinsik yang lebih daripada ekstrinsik. Dan yang ketiga yaitu teori belajar bermakna. Karena masih banyak yang menekankan pada belajar asosiatif atau belajar menghafal. Belajar demikian tidak bermakna bagi siswa, karena belajar seharusnya merupakan asimilasi yang bermakna bagi siswa. Materi yang disampaikan diasimilasikan dan dihubungkan dengan pengetahuan. Struktur kognitif adalah struktur organisasional yang ada pada ingatan seseorang. Berdasarkan pada konsepsi organisasi kognitif seperti yang dikemukakan oleh Ausubel tersebut, dikembangkan oleh para pakar teori kognitif atau model yang lebih eksplisit yang disebut dengan skemata, sebagaimana struktur organisasional. Yang keempat yaitu teori Kurt Lewin. Kurt Lewin tersebut mengembangkan suatu teori belajar, yaitu dengan menaruh perhatian kepada kepribadian dan psikologi sosial. Belajar berlangsung merupakan sebagai akibat dari perubahan dalam struktur kognitif. Lewin berpendapat bahwa tingkah laku seseorang merupakan interaksi kekuatan baik yang berasal dari individu seperti tujuan, kebutuhan, tekanan, kejiwaan, maupun yang berasal dari luar individu seperti tantangan dan permasalahan. Dan yang terakhir yaitu teori Lev Vygotsky. Teori ini muncul karena prihatin terhadap perubahan masyarakat yang marak dengan problem sosial, dan aliran pendidikan yang ada kurang dapat menjawab masalah-masalah sosial yang terjadi. Menurut Vygotsky, pentingnya interaksi sosial dalam perkembangan kognitif telah melahirkan konsep perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif manusia erat kaitannya dengan perkembangan bahasa manusia, karena bahasa merupakan kekuatan bagi perkembangan mental manusia. Untuk itu, Vygotsky membagi perkembangan kognitif yang didasarkan pada perkembangan bahasa menjadi 4 tahap, yaitu
frontelektual, speech, naive, psikologi,